Bahkan jika butuh 50 atau 100 tahun, dia tidak akan berkedip. Berita ini tidak diragukan lagi sangat penting baginya dan bahkan akan memengaruhi rencana masa depannya untuk keluarga Jiang. Seperti yang diharapkan, memilih pendeta Tao berpakaian putih sebagai target pertama untuk buku sihir terlarang untuk dijarah dan dilahap, serta berhasil mendapatkan kekuatan bawaan untuk mengintip rahasia surga, jelas merupakan pilihan terbijaknya selama periode ini. Aku khawatir bahkan keluarga Jiang tidak menyadari ada hantu yang bersembunyi di rumah mereka sendiri. Ngomong-ngomong, Yunhua tampaknya telah tinggal di istana selama ini dan belum pergi. Ini tidak bisa dibiarkan. Tidak masalah jika aku tidak tahu sebelumnya, tetapi sekarang aku tahu, aku tidak bisa membiarkannya tinggal di sana selamanya. Semburat api berkobar dari ujung jarinya dan dalam sekejap mayat berdarah di hadapannya hangus menjadi abu yang hancur total. Bahkan jika dipastikan bahwa Taois berjubah putih sudah mati, siapa yang dapat menjamin bahwa orang tua ini memiliki rencana cadangan atau akan bangkit kembali secara kebetulan? Lebih baik untuk sepenuhnya menghilangkan bahaya tersembunyi. Efek samping dari batu transformasi akan berlangsung selama 8 hari. Setelah 8 hari, aku akan bisa melakukan Chen Xiaoyuan hanya merasakan sakit yang tajam di dahinya dan Tianji Daofa mengeluarkan peringatan seolah-olah telah merasakan semacam ancaman mengerikan mendekat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Swish! Dia tiba-tiba mengangkat matanya dan melihat mengabaikan halangan seluruh kuil suci Suanding, sebuah cahaya misterius melintas di matanya dan dalam keburaman dia melihat bayangan raksasa yang mengerikan terbungkus api. Meskipun dia belum melihat keseluruhan gambaran, Chen Xiaoyuan tahu identitas pengunjung itu melalui ingatan Taois berpakaian putih. Boom! Heavenly Demon Halberd puncak dari senjata kekaisaran tiba-tiba muncul di tangannya. Kekuatan di tangannya tiba-tiba meledak dan dilemparkan ke dalam kehampaan. Kuil. Wanita muda yang dingin dan cantik yang diam-diam memegang secangkir kecil teh pahit dan mengendusnya dengan sedikit rona lembut di wajahnya tiba-tiba terkejut dan langsung merasakan sesuatu. Dia mendongak tiba-tiba dan ketertarikan di matanya menghilang berubah menjadi dingin dan amarah. Beraninya kau. Tepat ketika dia hendak menyerang, dia tiba-tiba merasakan aura iblis yang mengerikan meletus dari kuil suci di belakangnya. Boom! Di atas kota Gu Xinjiang Selatan. Meteor api besar jatuh menuju kota besar seluruh suku Gu dengan kecepatan yang mengerikan yang lebih dari 10 kali kecepatan suara. Ukuran meteor yang menyala yang sangat besar itu seperti gunung yang menjulang. Begitu benar-benar jatuh, itu akan cukup untuk menghancurkan seluruh kota Gu secara fisik. Itu bergerak sangat cepat, begitu cepat sehingga seluruh kota Gu baru saja menemukannya, tetapi sebelum mereka dapat bereaksi, mereka merasakan gelombang panas yang dahsyat. Apa-apaan itu? Oh tidak, itu akan jatuh. Bagaimana bisa meteorit berapi sebesar itu tiba-tiba muncul? Tunggu, itu terlihat seperti monster raksasa hidup yang terbungkus api. Petik 2 petik. Orang-orang Gu yang tak terhitung jumlahnya tampak ketakutan dan berteriak nyeri seolah-olah mereka juga ketakutan oleh bencana alam yang tiba-tiba ini. Bahkan formasi perlindungan klan kota Gu tidak dapat menahan bencana alam yang mengerikan seperti itu. Namun beberapa orang yang bermata tajam tiba-tiba melihat sosok monster besar yang kabur melalui kobaran api yang mengerikan. Di tengah kerumunan, Anya, seorang gadis muda dari suku Gu yang baru saja membeli 2 untai manisan Hou, juga ketakutan dengan tekanan yang tiba-tiba dan mengerikan. Ekspresinya menegang dan tubuhnya gemetar. Di matanya yang putus asa, monster besar yang terbungkus api terlihat. Snap! Pada saat ini kehampaan tiba-tiba hancur. Sebuah tombak raksasa yang panjangnya hampir 1000 kaki dengan pembuluh darah yang menggeliat di sekujur tubuhnya, dipenuhi dengan energi iblis yang mengerikan dan aura membunuh, tiba-tiba menembus kehampaan muncul dari arah kuil dan menebas dengan ganas ke arah meteor berapi di atas. Boom! Saat keduanya bertabrakan, ledakan dahsyat langsung menyapu ke segala arah. Mendesis. Energi iblis yang menakutkan yang berasal dari tombak iblis surgawi sepanjang 1000 kaki tiba-tiba dibakar oleh api tetapi tidak menghilang sama sekali sebaliknya, ia menjadi lebih bergejolak seperti minyak panas yang dituangkan ke dalam panci panas. Boom! The Heavenly Demon Halberd, senjata kekaisaran teratas, tampak marah. Serangkaian raungan iblis yang liar dan ganas tiba-tiba muncul dan energi iblis yang lebih mengerikan meledak. Keberadaan mengerikan yang tersembunyi di dalam meteor yang menyala tiba-tiba membuka mata besarnya yang ganas, tampaknya terbangun oleh perubahan mendadak ini. Bang! Saat berikutnya, seluruh meteor api langsung dihancurkan oleh tombak iblis besar yang tiba-tiba muncul dan binatang kekaisaran mengerikan yang tersembunyi di dalamnya langsung terlempar menjauh. Namun meski begitu, api mengerikan di tubuh binatang kekaisaran mengerikan yang terputus dari turun, langsung berubah menjadi percikan api yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh ke arah seluruh kota Gu seperti letusan gunung berapi. Meskipun bencana alam terbesar telah teratasi, masih ada masalah kecil setelah teratasi.
Segel es. Sebuah suara dingin yang agung dan menawan tiba-tiba muncul dari atas kuil. Tepat di bawah tatapan terkejut dan gembira dari banyak orang, banyak es muncul dari udara tipis di atas seluruh kota Gu yang mengembun menjadi perisai es besar yang menutupi seluruh kota Gu. Gemuruh. Percikan mengerikan itu menghantam lapisan es dan langsung membeku karena suhu rendah yang lebih mengerikan. Tanpa suhu tinggi, mereka berubah menjadi obsidian besar. Bab 429 Membunuh Kaisar Bis Kerajaan Beku. Itu Yang Mulia Sang Suci. Yang Mulia Sang Suci lah yang menggunakan kekuatan Kaisar Gu untuk menyelamatkan kita. Apakah ini kekuatan Dewa Kaisar Gu, kekuatan yang begitu besar hingga menyelimuti seluruh kota Gu dalam sekejap? Aku tahu bahwa dengan Yang Mulia Sein dan Kaisar Gu di sini tidak seorang pun dapat menyerang suku Gu perbatasan selatan kita. Petik 2. Melihat sosok An Biyu yang dingin, elegan, dan mulia muncul di atas kuil, seluruh kota Gu langsung mengeluarkan raungan kegembiraan yang menggelegar seolah-olah mereka telah melihat dewa. Hanya Anya yang berdiri di depan kios manisan Hao tampak sedikit terpana menatap kosong penutup es besar yang menutupi seluruh kota Gu sedikit linglung. Baru saja dia sepertinya melihat dua sosok kecil yang familiar mereka pergi sebelum penutup es besar menyelimuti kota Gu dan menyerang binatang kekaisaran mengerikan yang terlempar terbang. Tanda. Boom. Di atas lapisan es yang sangat besar, keberadaan mengerikan yang terhempas oleh tombak iblis surgawi akhirnya mengungkapkan wujud mengerikannya yang sebenarnya pada saat ini. Itu adalah binatang buas yang mengerikan dengan keganasan yang tak tertandingi. Tubuhnya ditutupi duri seperti baja, lengannya berbentuk seperti sabit, kepalanya ditutupi lapisan baju zirah duri yang memperlihatkan sepasang mata hitam pekat. Di pangkal ekor baja panjangnya yang tebal terdapat palu berduri bundar. Siapapun yang melihatnya untuk pertama kali akan takut dengan bentuknya yang mengerikan. Ini hampir seperti monster yang terlahir untuk membunuh. Pada saat yang sama, ia memancarkan tekanan mengerikan yang sebanding dengan orang terkuat setengah langkah. Namun pada saat ini dua sosok kecil muncul di kiri dan kanannya tanpa mengubah ekspresi mereka menatapnya dengan minat. Salah satunya adalah seorang biksu kecil yang mengenakan jubah merah dengan kepala botak kecil, wajah penyayang, dan mata lembut. Salah satunya adalah seorang pendeta Tao muda yang mengenakan jubah Tao hitam dengan rambut panjang terurai, wajah tegas, dan mata acuh tak acuh. Kedua orang ini secara mengejutkan adalah mayat baik dan mayat jahat di masa kecil mereka. Amitabha, apakah ini binatang kekaisaran yang menakutkan yang diduga masuk dari luar domain yang memiliki fisik khusus dan yang mengejar pendeta Tao berpakaian putih sampai dia tidak punya cara untuk melarikan diri ke surga atau bumi dan akhirnya melarikan diri ke perbatasan selatan? Memang terlihat cukup ganas, tapi aku ingin tahu bagaimana ibunya melahirkannya. Dengan begitu banyak duri, bukankah itu akan sakit? Biksu kecil itu melihat banyak duri panjang di tubuh binatang kaisar yang menakutkan dengan rasa ingin tahu dan tidak bisa menahan diri untuk menyentuh kepala kecilnya yang halus, merasa sangat emosional. Ingin tahu? Pergi tanya ibunya. Pendeta Taois muda itu berbicara dengan tatapan dingin dan nada buruk menggunakan kata-kata kasar. Dentang. Monster kaisar yang menakutkan itu mungkin telah mendengar ejekan dari dua mayat baik dan jahat di depannya. Mata gelapnya langsung meledak dengan niat membunuh yang kuat dan sepasang lengan tajam seperti sabit besar tiba-tiba menebas ke arah mereka. Sebuah suara manusia yang sedikit tidak jelas benar-benar keluar dari mulutnya. Mati. Binatang buas yang mengerikan dari luar dunia ini baru ada selama beberapa hari dan tidak hanya berevolusi berkali-kali tetapi bahkan telah mempelajari bahasa manusia. Situasi yang tiba-tiba ini membuat mayat-mayat muda yang baik dan jahat tertegun dan ekspresi aneh muncul di wajah mereka. Namun menghadapi sabit yang akan membunuh dan hampir merobek ruang itu, kedua pria itu sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Meskipun kultivasi tubuh disegel, fondasi tubuh fisik masih ada. Karena mayat baik dan jahat, mereka secara alami mewarisi tubuh fisik dari tubuh aslinya. Monster pemberani, kau masih berani bertindak begitu kasar. Sepertinya kita tidak bisa menahanmu di sini, naga surgawi yang agung dan perkasa. Rasa kasihan di wajah biksu kecil itu tiba-tiba menghilang dan matanya membelalak marah. Dia membuang jubah merahnya dan mengaktifkan transformasi naga darah. Sebuah totem naga darah mengembun di tubuhnya. Tubuhnya yang tipis seputih salju tiba-tiba membengkak, otot-ototnya mengenjang, dan dia tiba-tiba meninju dengan kepalan sebesar karung pasir. Menaklukkan naga dan menjinakkan harimau. Wajah acuh tak acuh pendeta Tao muda itu tiba-tiba berubah menjadi ganas. Lengan bajunya terangkat dari udara saat dia melepaskan kekuatan tempur jarak dekat dari 36 teknik geng surgawi. Tiba-tiba raungan seperti harimau atau naga meletus dari tubuhnya. Pada saat ini tubuh fisik mayat baik dan jahat telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan jika kultivasinya masih di tingkat umum, dia masih bisa menghancurkan makhluk tingkat kaisar puncak biasa hanya dengan tubuh fisiknya. Dentang.
Binatang kaisar yang menakutkan itu hanya merasakan sabit di lengannya bergetar dan kemudian kekuatan mengerikan menghantamnya dan ia langsung terlempar dari langit ke tanah oleh pukulan yang langsung menghancurkan gunung yang menjulang tinggi menjadi kawah besar. Bang! Pada saat ini tombak sepanjang 1000 kaki yang memancarkan aura iblis yang menakutkan muncul kembali dan dengan ganas menikamnya ujung tombaknya yang tajam langsung menembus dada binatang kaisar yang menakutkan itu dan menikamnya ke tanah. Sakit. Binatang mengerikan yang ditindih ke tanah oleh halberd iblis surgawi itu melolong kesakitan dan mulai meronta dengan panik. Lengan seperti sabit raksasa itu tiba-tiba menjepit halberd iblis surgawi di dadanya seolah mencoba mencabutnya. Namun saat berikutnya, dua mayat kebaikan dan kejahatan tiba-tiba muncul mengalahkan anjing yang jatuh dan memukulnya langsung di kepala. Boom! Di bawah serangkaian serangan sengit, binatang buas yang mengerikan itu hampir sepenuhnya terpukul tanpa kemampuan untuk melawan balik. Swish! Chen Xiaoyuan dengan pakaian hitam dan An Biyu dengan mata seputih salju muncul di langit pada saat yang sama, menatap dengan tenang ke arah binatang kekaisaran yang mengerikan yang dipukuli hingga berkeping-keping di bawah. Binatang kaisar yang mengerikan yang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Sebaliknya, ia tumbuh lebih kuat sedikit demi sedikit. Bunuh dia langsung. Chen Xiaoyuan berbicara dengan dingin. Setelah mendapatkan beberapa ingatan Taois jubah putih, dia secara alami tahu betapa sulitnya menghadapi monster mengerikan di bawah dengan kemampuan evolusinya yang mengerikan. Setelah diberi waktu yang cukup, ia mungkin dapat terus berevolusi dan berhasil masuk ke jajaran yang terkuat. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah memberi pihak lain kesempatan sedikit pun. Jika kultivasinya saat ini tidak disegel yang mencegahnya menggunakan terlalu banyak energi iblis terlarang dan membuatnya sulit untuk menggunakan metode yang paling kuat, dia pasti sudah berusaha sekuat tenaga untuk membunuh benda ini. Sangat dingin. Seorang biyu mengangguk dan tanpa ragu dia menunjuk jarinya tiba-tiba membangkitkan dunia es dan salju membekukan udara dan langsung membekukan binatang kekaisaran yang menakutkan di tanah. Bahkan dua mayat baik dan jahat yang dengan panik menyerang langsung membeku. Namun, keduanya baru saja membeku ketika mereka berubah menjadi energi baik dan jahat dan kembali ke bentuk aslinya. Dalam sekejap semua gunung dan tanah di sekitarnya tertutup es dan salju seperti kerajaan es dan salju. Bab 430 Waktu membeku roh senjata meminta bantuan. Sifat Kaisar Gu yang mengerikan dan tirani sepenuhnya ditampilkan pada saat ini. Ia dengan mudah mengubah fenomena langit, membekukan gunung dan bumi menjadi kerajaan es dan salju, dan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya terjerumus ke dalam kegelapan kematian. Bahkan binatang buas mengerikan yang tadi berjuang panik pun benar-benar tidak bergerak seolah-olah telah kehilangan nyawanya. Orang bodoh besar ini hanya terlihat kuat, tetapi kenyataannya hanya sekuat itu. Tuanku dan aku membunuh banyak binatang buas raksasa di masa lalu, dan ada banyak yang lebih kuat darinya. Jika bukan karena fakta bahwa kultivasi bio terlalu rendah sehingga menghasilkan tingkat integrasi yang rendah dengan saya dan sulit baginya untuk memanfaatkan semua kekuatan dan persepsi saya, orang bodoh besar ini bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mendekati klanku dan akan dibunuh oleh saya dari kejauhan. An Biyu melihat bahwa binatang kekaisaran menakutkan yang baru saja mencoba menyerang kota Gu berubah menjadi patung es besar dan sedikit kebanggaan muncul di wajahnya. Mata putih saljunya tidak bisa tidak melihat ke arah Chen Xiaoyuan di sampingnya dengan sedikit kebangsawanan dan kesombongan dan tangan kecilnya yang gelisah sepertinya ingin menyentuh wajah imut dan kepala kecil itu. Sejak terakhir kali seorang idiot mencubitnya dengan kekuatan ajaib Qiyun miliknya, anggota klan Gu yang paling misterius dan kuat, Kaisar Gu, ingin membalasnya. Namun tanpa diduga Chen Xiaoyuan mengabaikan tindakan kecilnya dan malah menatap dengan saksama patung es binatang kaisar di bawah dengan sedikit mengernyit seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu. Memiliki kitab terlarang, dia sangat sensitif terhadap kematian. Masih hidup. Apa? Ekspresi An Biyu membeku. Jepret, jepret. Saat berikutnya sesuatu menamparkan wajahnya tiba-tiba terjadi. Patung es binatang kekaisaran di bawah yang tadinya sunyi tiba-tiba mulai bergetar dan retakan kecil muncul. Mereka secara bertahap menyebar dan meluas menjadi semakin intens. Kaisar buas mengerikan yang telah membeku dan tampak tak bernyawa tiba-tiba mulai hidup kembali. Duri-duri besi di tubuhnya mulai patah menampakkan kulit baja emas dan peraknya. Ia juga mulai menyerap es dan salju di sekitarnya mempercepat transformasinya. Binatang mengerikan ini benar-benar mulai berevolusi lagi dan juga telah mengembangkan kemampuan untuk menahan es dan penyerapan. Segera di bawah tatapan keduanya auranya melonjak lagi dan mulai bergerak dari ranah kekuatan tertinggi setengah langkah ke ranah kekuatan tertinggi sejati. Apakah ini benar-benar makhluk dari luar domain? Ia bukan berasal dari dunia ini.
Chen Xiaoyuan menyipitkan matanya sedikit, menatap lekat-lekat pada binatang kekaisaran yang mengerikan yang mulai menerobos es di bawahnya, tetapi riak aneh muncul di hatinya. Mampu terus berevolusi dan dengan cepat mengembangkan kemampuan yang sesuai sungguh mengerikan. Jika diberi waktu yang cukup, tidak ada yang tahu seberapa jauh ia akan berevolusi. Saat itu, saya khawatir mungkin saja untuk memasuki alam ilahi. Tidak, menurut kecerdasan yang kita miliki sekarang, sebelum kedatangan kesengsaraan besar 10.000 tahun, jalan menuju keilahian di dunia ini terputus dan batas atas semua makhluk hidup dikunci sehingga mustahil untuk dilahirkan sebagai makhluk tingkat dewa. Batas tertinggi dari binatang kekaisaran yang mengerikan di depannya ini hanyalah tingkat ke-8. Ini jauh dari tidak dapat dipecahkan. Namun, siapa sebenarnya dari luar wilayah yang mengirim binatang kekaisaran yang mengerikan ini masuk dan apa tujuan mereka? Selain binatang buas yang mengerikan ini, apakah ada yang lain? Saat pikirannya berputar, senyum di wajah An Biyu di sebelahnya tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi sangat dingin. Dia tidak pernah menyangka bahwa tamparan di wajah akan datang begitu cepat. Sedetik dia masih berbicara tentang betapa kuatnya dia dan detik berikutnya orang bodoh itu dibangkitkan. Aku sudah lama tidak menggunakan seluruh kekuatanku. Senyum dingin melintas di wajah mulia dan dingin An Biyu seolah dia kesal. Meskipun tingkat kultivasi dari inang gabungan terlalu berbeda dari tubuh aslinya, sulit baginya untuk mengerahkan kekuatannya sepenuhnya. Namun, saya pikir seharusnya mungkin untuk meledakkan semua kekuatan saya secara singkat. Waktu membeku. Boom. Dalam sekejap badai es yang mengerikan menyapu seluruh perbatasan selatan, menjerumuskan langit ke dalam warna biru es. Snap snap. Pada saat ini bahkan ruang dan waktu mulai membeku sepenuhnya karena dingin yang ekstrim. Semua kehidupan di Xinjiang Selatan benar-benar berhenti total. Bahkan binatang kekaisaran yang mengerikan yang menerobos es benar-benar membeku pada saat ini dan aura makhluk terkuat di tubuhnya berangsur-angsur mengeras. Di bawah invasi terus-menerus dari kekuatan dingin yang ekstrim, kekuatan hidup di tubuh kaisar buas yang menakutkan ini dengan arogan dilahap, dibekukan, dipadatkan, dan dihancurkan. Dalam menghadapi dingin yang luar biasa dan menakutkan ini, bahkan kekuatan evolusioner di dalamnya benar-benar hancur. Dihadapkan dengan Kaisar Gu yang telah sepenuhnya meluangkan waktu untuk melepaskan kekuatan penuhnya, Kaisar buas yang menakutkan ini yang baru saja memasuki alam kekuatan tertinggi hampir tidak berdaya untuk melawan. Apakah ini kekuatan sejati dari Kaisar Gu? Ini benar-benar mengerikan. Bahkan di antara yang terkuat, ia berada di puncak tumpukan. Bahkan waktu dan ruang pun membeku. Tidak heran permaisuri suku Gu mampu menyatukan seluruh perbatasan selatan dan menegaskan dirinya sebagai raja. Sebelum aku benar-benar memasuki alam kaisar dan sebelum aku menggunakan kartu truf yang kuat seperti batu transformasi ilahi, bahkan jika aku pulih ke kondisi prima, aku benar-benar tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Pada saat ini bahkan Chen Xiaoyuan terpengaruh oleh kekuatan dingin yang ekstrim dan seluruh tubuhnya membeku dan tidak dapat bergerak. Namun karena roh perang misterius abis menjaga kedalaman jiwanya, jiwanya tidak membeku dan pikirannya masih dapat berfungsi. Dilihat dari situasi saat ini, Kaisar Gu jelas sangat marah. Binatang buas yang menakutkan ini turun dari alam luar sepertinya tidak mungkin melarikan diri. Tuan, jangan bunuh Fight Beast ini dulu. Itu akan sangat berguna bagi kuil Fight. Ahem. Pada saat ini, suara seorang adik perempuan kerajaan yang sedikit lemah tiba-tiba muncul dari kehampaan dan mencapai telinga Chen Xiaoyuan. Tidak lain adalah selir Phoenix Roh Fight yang sudah lama tidak terlihat. Namun dilihat dari batuknya yang keras dan suaranya yang lemah, sepertinya kondisinya tidak terlalu baik. Pikiran Chen Xiaoyuan terguncang dan jantung Suani di dalam tubuhnya yang telah menyatu dengan jantungnya tiba-tiba meledak dengan kehangatan yang menakutkan sebanding dengan makhluk tertinggi yang mengalir ke tubuhnya yang membeku dan kaku. Segera dia berteriak kepada An Biyu di sampingnya tanpa ragu-ragu. Tunggu, biarkan bernapas dulu. Bab 431 melarikan diri dari istana. Ekspresi dingin di wajah An Biyu tiba-tiba bergetar dan matanya tidak bisa tidak melihat Chen Xiaoyuan yang mengeluarkan panas yang membakar dan seluruh tubuhnya merah. Dia tiba-tiba berbicara untuk menghentikannya. Dia menghentikan gerakan tangannya dan sedikit bingung. Ada apa? Namun terlepas dari keraguannya, dia tidak terus membekukannya dan tekanan serta serangan eksplosif juga melambat. Badai es besar yang hampir menutup seluruh perbatasan selatan mulai menghilang dan waktu serta ruang yang membeku mulai mencair. Kaisar buas yang mengerikan yang baru saja menerobos ke alam tertinggi kini telah sepenuhnya berubah menjadi bongkahan es raksasa. Sebagian besar vitalitas dalam tubuhnya hampir hancur, menyaksikan jejak kehidupan terakhir. Jika Chen Xiaoyuan tidak memanggil tepat waktu, Kaisar buas yang mengerikan ini akan terbunuh di tempat oleh Kaisar Gu yang marah.
Namun Chen Xiaoyuan tidak menjawab saat ini. Sebaliknya, dia menutup matanya dan berkomunikasi dengan selir Phoenix di Quill Fight, menanyakan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Dari tindakan bawah sadarnya saat ini dan kepercayaannya yang tak tergoyahkan, dapat dilihat bahwa Huang Fei, roh tingkat 9 dari Quill Fight, memegang posisi tinggi di hatinya. Tuan, sentuhlah binatang raksasa di kehampaan dengan tanganmu, aku akan menggunakan sisa energi dari Quill Fight untuk mentransfermu ke batuk-batuk-batuk. Suara roh Fight muncul lagi. Bagus. Swish. Chen Xiaoyuan tiba-tiba muncul di depan monster yang membeku dan mengulurkan tangannya. Dalam sekejap gelombang kehampaan yang jauh melebihi gelombang seorang kaisar tiba-tiba meledak dari tubuhnya dari udara tipis. Itu langsung mengepung sekelilingnya dan hampir menyelimuti monster kaisar yang membeku seolah-olah hendak melakukan semacam teleportasi. Situasi yang tiba-tiba ini juga membuat Anbiyu tercengang, terutama ketika pandangannya berhenti sejenak pada aura kehampaan yang terpancar dari Chen Xiaoyuan. Sedikit keterkejutan melintas di wajahnya. Aku punya kegunaan besar untuk monster ini. Aku akan membawanya pergi untuk saat ini. Aku akan menyerahkan sisanya kepada Jade dan melanjutkan sesuai rencana semula. Dia tiba-tiba mulai menjelaskan. Dia segera mengeluarkan token tuan mudanya dari lengannya dan menyampaikan beberapa pesan khusus. Swish. Saat berikutnya di bawah tatapan diam Anbiyu, gunung es besar seperti binatang kekaisaran menghilang tanpa jejak dari dunia ini. Apakah itu kekuatan alam ilahi? Matanya berkedip karena terkejut dan heran. Dia jelas tidak menyangka bahwa bajingan kecil bejat ini memiliki kartu truf seperti itu. Sepertinya taruhannya benar, anak kecil bejat ini memang luar biasa. Alasan mengapa Kaisar Gu bekerja sama begitu keras tentu saja karena dia memiliki pikiran kecilnya sendiri. Rumah Pangeran Ibu Kota Kekaisaran. Sejak kembali dari negara Sakura, Jiang Yunfan menjadi sangat rendah hati dan hampir tidak pernah muncul di depan umum untuk waktu yang lama. Bahkan selama pertempuran sebelumnya di Ibu Kota Kekaisaran, dia tidak melakukan gerakan apapun. Dia selalu berlatih di rumah pangeran dan bahkan tidak muncul. Rangkaian tindakan ini tidak diragukan lagi menyebabkan semua kekuatan utama di Ibu Kota Kekaisaran secara tidak sadar mengabaikan keberadaannya, putra mahkota Kekaisaran dan pewaris tahta di masa depan. Bahkan Kaisar di istana menutup mata seolah-olah dia tidak pernah memiliki putra ini. Tiba-tiba Jiang Yunfan yang sedang berlatih mengerutkan kening dan terganggu oleh sebuah gelombang. Dia tiba-tiba membuka matanya dan segera melihat secercah cahaya yang berasal dari liontin giok di pinggangnya. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menjadi sedikit gugup dan bersemangat. Liontin giok ini adalah token kontak yang diberikan kepadanya oleh Chen Beiyuan secara pribadi setelah dia mengatakan Chen dan Jiang berbagi dunia di negara Sakura dan membentuk aliansi dengannya. Namun sejak saat itu dia belum menerima pesan apapun dari Chen Beiyuan. Sekarang Chen Beiyuan akhirnya menghubunginya. Mungkinkah kita perlu memulai lebih awal? Dengan perasaan gugup dan gembira yang aneh, Jiang Yunfan melepas liontin giok itu, memasukinya dengan pikirannya dan mulai membaca pesan itu. Namun saat berikutnya ekspresi heran muncul di wajahnya. Carilah kesempatan untuk mengirim Yunhua keluar dari istana, seseorang akan menjemputnya. Ini tampaknya berbeda dari informasi yang dia harapkan. Alis Jiang Yunfan berkerut menjadi simpul dan dia berusaha keras untuk menebak apa maksudnya. Mengirim kakak keenam keluar dari istana, Chen Beiyuan, apa sebenarnya yang akan kamu lakukan? Setelah pertempuran terakhir di Ibu Kota Kekaisaran, ayahku mengeluarkan perintah untuk membebaskan kakak keenamku dari kurungannya, tetapi dia sepertinya melupakannya setelah itu. Meskipun dia tidak menjatuhkan kurungan, dia memerintahkan kakak keenamku untuk tidak meninggalkan istana dengan mudah. Dalam keadaan seperti itu, membantu mereka keluar dari istana pasti akan sangat sulit. Serangan langsung pasti tidak mungkin. Aku khawatir kita harus menggunakan mata-mata dan lorong rahasia yang telah susah payah kita kubur di istana selama bertahun-tahun. Setelah diaktifkan, banyak pengaturan sebelumnya akan menjadi serba salah. Apakah Anda benar-benar ingin membantu? Dia tampak ragu-ragu seolah-olah sedang membuat semacam keputusan. Tanda hubung. Pavilion Yangxin Istana Kekaisaran. Pangeran ke-6, waktunya makan malam. Letakkan, kamu boleh pergi. Jiang Yunhua yang mengenakan gaun phoenix yang indah bersandar di ambang jendela tanpa menolehkan kepalanya. Tampaknya ada kesedihan yang tak tersembunyikan di wajahnya. Dia melambaikan tangannya dan mengusir dayang istana yang membawa makanan kekaisaran. Tatapannya tertuju pada arah keluarga Chen di luar istana dan sedikit kerinduan terpancar di matanya. Sejak pertempuran di Ibu Kota Kekaisaran, dia dipenjara di istana dan hampir tidak memiliki kesempatan untuk pergi. Selama periode ini, dia telah memohon kepada ayahnya dan bahkan pergi ke harem untuk mencari maharani janda, tetapi semua itu sia-sia. Pada akhirnya, dia tetap tidak bisa lepas dari takdir di penjara. Sepertinya Kaisar ingin menggunakannya sebagai alat tawar-menawar untuk menahan Beiyuan. Walaupun dia bukan alat tawar-menawar di hati Beiyuan.
Setelah merasa sedih beberapa saat, Jiang Yunhua yang perlahan mulai lapar akhirnya bangkit dan makan beberapa makanan kekaisaran yang diantarkan. Namun, ketika dia baru saja sampai di meja dan membuka penutup tembaga yang menutupi makanan kekaisaran untuk menjaganya tetap hangat, pupil matanya menyusut. Tiba-tiba selembar kertas dan inti buah umur panjang bayi terlihat. Tanda tengah malam. Pengawal kekaisaran yang bertanggung jawab untuk berpatroli di istana mulai bertukar. Namun pengawal kekaisaran yang berpatroli di paviliun Yangxin terlambat seperempat jam secara tak terduga. Sesosok yang berpakaian seperti pelayan istana berjalan dengan hati-hati di sepanjang jalan istana dengan kepala tertunduk. Pelayan istana ini secara mengejutkan adalah Jiang Yunhua. Saat ini dia mengikuti instruksi pada catatan untuk melarikan diri dari istana. Alasan mengapa dia membuat keputusan ini tanpa ragu-ragu adalah karena buah umur panjang bayi. Itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh Bei Yuan. Tanda pisah. Bab 432 Istana Terkejut. Escape. Selain buah umur panjang bayi, isi catatan lainnya sangat sederhana dan agak membingungkan dengan hanya satu kata di dalamnya. Selain itu, ada peta rute yang mengarah ke halaman samping yang tidak berpenghuni di istana dalam. Meskipun aku tidak tahu bagaimana Bei Yuan berhasil memasukkan catatan dan buah itu ke istana dan di depan Yang Mulia. Tetapi setelah melihat isi catatan itu, Jiang Yunhua memilih untuk mengeksekusinya tanpa ragu. Bei Yuan tidak akan pernah menyakitiku. Dia pasti punya agendanya sendiri untuk mengirimiku pesan ini melalui cara yang begitu tersembunyi. Mungkinkah Bei Yuan berpikir aku dalam bahaya di istana? Tapi bagaimana mungkin? Istana kekaisaran jelas merupakan tempat teraman di seluruh kekaisaran Donghua dan bahkan di seluruh umat manusia. Mungkinkah Bei Yuan menemukan sesuatu? Jiang Yunhua menundukkan kepalanya dan berjalan cepat sambil memperhatikan situasi di sekitarnya dari waktu ke waktu dengan banyak pikiran di benaknya. Sebagai orang terdekat Bei Yuan, dia secara alami tahu karakternya. Jika bukan karena sesuatu yang tidak biasa, dia tidak akan mudah menggunakan kata melarikan diri. Dia juga mampu mengatur agar agen tersembunyi yang bersembunyi di istana menyiapkan rute pelarian untuknya. Rangkaian peristiwa ini samar-samar mengingatkannya bahwa sesuatu sedang terjadi di istana yang tidak dia sadari. Ketika Jiang Yunhua memikirkan hal ini, hatinya yang semula tenang mulai menegang. Meskipun dia masih menundukkan kepalanya, penglihatan periferalnya tidak bisa tidak melirik ke kiri dan kanan. Saat itu sudah mendekati tengah malam. Hanya beberapa istana dan kamar tidur khusus yang menyalakan lilin, membuat sebagian besar istana dalam kegelapan. Untuk berjalan terutama di koridor, seseorang harus menyalakan lentera. Pada saat ini, istana itu hampir seperti binatang buas raksasa yang menakutkan yang mengintai dalam kegelapan, tanpa sengaja memancarkan rasa takut yang mengerikan. Biasanya penjaga istana kekaisaran seharusnya sudah memulai rotasi mereka sekarang, tetapi mengapa belum ada yang bergerak? Anda tahu, pengawal kekaisaran secara pribadi bertanggung jawab atas paman keempat saya dan mereka hanya setia kepada ayah saya. Bahkan Bei Yuan tidak akan bisa ikut campur. Juga, mengapa jalan menuju Huilin Yuan begitu sepi? Bahkan tidak ada jejak Dayang atau Kasim. Anda tahu, jalan ini adalah satu-satunya jalan menuju Aula Wuji tempat ayah saya bekerja. Entah kenapa, semakin Jiang Yunhua memikirkannya, semakin dia merasakan kengerian yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Pada saat ini dia sudah mendekati pinggiran Aula Wuji tempat ayahnya bekerja. Tanpa sadar dia memperlambat langkahnya dan bahkan napasnya menjadi sangat halus dan hati-hati.